Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan mengupas mengenai pembuatan tabel dan operasi matematika sederhana mempergunakan HP. Nah, aplikasi yang akan saya gunakan adalah WPS Office. Ini kita buka aja WPS Office-nya. Inilah yang akan kita bahas, yaitu pembuatan tabel yang kebetulan di sini adalah mengenai daftar harga. Nah, untuk membuat daftar harga seperti ini, saya buka saja di set kedua. Ini set kedua yang masih kosong. Pertama kita tuliskan judulnya terlebih dahulu. Nah, judul tetap menuliskan dari A ya. Judul ini. Nah, kita tetap menuliskannya dari kolom A walaupun nanti dibikin center. Saya tuliskan dulu judulnya. Menulis tetap dari kolom penulisan ini. Untuk mengeksekusi atau selesai menulis kita tekan enter. Dia turun ke bawah. Sekarang kita menuliskan judul kolom. Ya, judul masing-masing kolom saya tuliskan di baris keempat. Untuk kolomnya di sini terdiri dari nomor, nama barang, jumlah, satuan, harga satuan, total. Saya tuliskan langsung. Untuk bergerak ke kanan kita tekan tabulasi. Ingat, ini dengan WPS Office kita tekan tabulasi. Di sini kita sudah selesai menuliskan judul masing-masing tabelnya. Kemudian kita membuat garis untuk tabel tersebut. Membuat garis tabelnya. Nah, kita sorot terlebih dahulu yang akan kita buat tabelnya dari awal sampai akhir. Nah, di sini sampai total harga. Setelah disorot seperti ini, kita tekan menunya ini, kita tekan saja. Kita pilih batas ini. Batas ini bisa kita langsung aja pilih bergaris semuanya ini. Otomatis tabel itu sudah bergaris. Nah, di sini kita tinggal menuliskan nomornya ini. Nomor bisa kita tulis terlebih dahulu. Untuk memunculkan keyboard angka kita klik saja angkanya ini. Di sini kita tinggal menuliskan angkanya. Ini angkanya. Di sini jika terasa terlalu lebar untuk nomornya, kita bisa mengatur lebar kolom. Nah, klik saja hurufnya ini, huruf tabelnya. Pada saat kita mengklik tabel, di sini langsung bisa tertulis paskan lebar. Kita klik saja. Nah, sehubungan di sini ada tulisan daftar harga yang lebih lebar, maka dia lari ke sini. Ini untuk pengalaman kita. Nah, berarti untuk mengepaskan tabelnya secara manual seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara membuat center atau rata tengah untuk masing-masing isi tabel. Nah, kita sorot terlebih dahulu, misalnya ke bawah untuk angkanya. Nah, di sini kita akan membuat center untuk angkanya. Kita pilih menunya, kita pilih center ini, rata text center. Begitu juga yang ke samping, kita klik, kita sorot ke samping, kita pilih center juga, otomatis dia center. Di sini juga seandainya ini dirasa kurang pas, di samping dibikin center, ini juga bisa dibikin bold atau tebal untuk subjudulnya. Nah, tebal itu berada di menu bagian depan ini, kita pilih B bold ini, maka hurufnya menjadi tebal. Kemudian untuk kita hilangkan dulu menunya ini. Untuk judul tabel kita bisa membuat jadi rata tengah. Judul menjadi rata tengah seperti pada set 1 ini, judul menjadi rata tengah dan tebal serta hurufnya lebih besar, fontnya, size fontnya lebih besar. Nah, kita masuk ke set 2 lagi.
Untuk membuat judul rata tengah dan tebal, di sini kita harus satu persatu baris. Nah, kita sorot terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini untuk membuatnya menjadi rata tengah dan tebal, kita klik menunya. Kemudian pada bagian bawah kita pilih gabung, berarti menggabungkan dalam beberapa kolom menjadi satu. Pilih gabung. Di sini sudah menggabung, berarti kita pilih sekarang bold, menjadi lebih tebal, dan ukuran fontnya menjadi lebih besar, menjadi 14. Nah, sekarang dia sudah tebal, fontnya menjadi lebih besar dan tebal. Nah, kemudian senternya, nah di sini kita pilih senternya sama, itu berada di sini. Begitu juga bawahnya, kita melakukan hal yang sama untuk toko maju jayanya. Nah, namun di sini ada alternatif. Ada pelukis format, yaitu mengcopy formatnya. Kita klik saja pelukis format. Nah, di sini kita klik di sini. Nah, otomatis dia sudah mengcopy formatnya sama persis. Berarti mana yang akan dilukis. Kemudian kita klik bagian yang akan kita tuangkan. Nah, jadi di samping dengan melakukan hal yang sama, juga bisa melakukan dengan melukis format. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisi masing-masing isi tabelnya. Misalnya nama barang. Untuk nama barang, untuk menuliskannya sebetulnya kita tinggal menuliskannya saja. Misalnya nama barang buku. Nah, seperti ini, kita tekan enter untuk ke bawah dan tab untuk ke kanan. Nah, seperti ini dan seterusnya. Tapi untuk mempersingkat waktu, akan saya kopikan dari set yang sudah saya tulis. Untuk bergerak antar set, kita klik saja set ini. Kita pilih set 1. Nah, kemudian isi dari setnya kita sorot terlebih dahulu seperti ini pada kotak bagian kanan bawah, kita sorot seperti ini. Nah, di sini kita tekan salin. Nah, kemudian kita masuk lagi ke set 2. Di sini kita tekan tempel, jadi klik selnya, terus kemudian kita tekan tempel. Itu juga berfungsi untuk hal-hal lain, cara mengcopy seperti itu. Begitu juga jumlah akan saya copy. Klik area yang akan sebagai tempat pengkopian, selnya, kemudian pilih set. Kita masuk ke set 1. Kita copy saja ini. Ini saya mau langsung 2. Salin, masuk ke set 2. Kemudian di sini klik, pilih tempel. Sebetulnya bisa saja langsung ke harga, namun harga akan ada materi tersendiri tentang pemformatan mata uang. Di sini agar lebarnya sesuai, saya akan paskan lebar. Ya. Sekarang harga satuan. Penulisan harga pada Excel itu tertulis langsung, tidak ada pemisah ribuan maupun mata uang. Nah, sebagai contoh akan saya tuliskan di sini harga masing-masingnya. Nah, dari buku tulis misalnya, ingat untuk berpindah ke baris berikutnya kita tekan enter ini. Enter. Format angka dalam bentuk mata uang, maka kita sorot terlebih dahulu yang akan diformat. Nah, di sini kita menyorot dari awal sampai akhir. Nah, seperti ini, sampai akhir saja. Nah, sehubungan pada total harga juga mata uang, berarti kita sorot saja sekalian. Nah, seperti ini. Kemudian pada tabel ini, pada menunya kita klik saja. Di sini kita pilih dolar, maka dia akan membuat mata uang dolar. Dia dolar. Namun di sini kita bukan memakai dolar, namun memakai mata uang rupiah. Berarti kita pilih format sel ini. Kita pilih format sel ini. Kita pilih angka. Nah, kita pilih angka yang berada di atas ini. Kita pilih mata uang. Ya, formatnya adalah mata uang. Jika kita menginginkan koma, dia menyediakan 2 angka di belakang koma. Dan di sini simbol mata uangnya. Defaultnya dia memakai dolar. Nah, sedangkan kita bukan dolar, berarti kita pilih di segitiga sebelah kanan. Kita pilih mata uangnya yaitu rupiah.
Kita roll ke bawah, kita cari mata uang rupiah. Ini Rp Indonesia, kita klik saja. Di sini menyediakan fungsi negatif, ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah dalam kurung dan huruf-huruf merah. Namun jika kita menginginkan yang lain, kita bisa memilihnya menjadi min, ini juga bisa, ataupun menjadi dalam kurung saja juga bisa. Nah, akan saya pilih yang min saja ini. Berarti seandainya dia minus, maka akan tertulis tanda min di depan Rp. Kalau sudah, kita pilih OK. OK lagi. Inilah sudah tertulis bentuk mata uang. Namun kejelekannya mata uang di sini adalah tulisan Rp-nya itu mepet dengan angka. Ini mepet dengan angka seperti ini. Nah, jika kita menginginkan tulisan Rp-nya rata kiri, nah kita pakai formatnya currency atau accounting. Kita klik saja menunya ini. Pada format cell di angka ini kita tidak mempergunakan mata uang tapi accounting. Nah, di sini akuntansi. Klik. Nah, kita pilih OK. OK lagi. Maka di sini sudah terformat dalam bentuk mata uang di mana Rp-nya itu lurus di sebelah kiri. Nah, sekarang kita perkalian, yaitu untuk total. Pada dasarnya Excel atau lembar bentang di WPS Office adalah sebuah kalkulator. Nah, jadi apapun yang berada di sini bisa dioperasikan dengan operasi matematika. Akan saya contohkan di sini. Saya klik tabelnya. Sedangkan untuk mengoperasikan operasi matematika selayaknya kalkulator, kita harus memulai dengan operasi matematika baik sama dengan, plus, min, dan seterusnya. Kalau defaultnya atau secara umum kita mempergunakan sama dengan. Nah, akan saya contohkan. Berhubung di sini adalah lembar kerja, berarti jika kita mau menuliskan 8 tambah 8 tanpa operasi matematika, ya, kita enter, maka di sini tertulis 8 tambah 8, bukan hasil dari 8 tambah 8. Saya kembalikan di sini. Berarti agar tertulis hasilnya kita mempergunakan operasi matematika, yaitu sama dengan. Nah, sama dengan 8 tambah 5 misalnya. Kalau kita enter, di sini menunjukkan hasil dari perkalian tersebut, bukan menuliskannya. Pada lembar kerja di sini kita tidak menuliskan angka secara langsung, tapi posisi di mana angka itu berada. Berarti di sini total harga bukan berarti kita menuliskan angka 10 terus dikalikan ini 2000. Nah, tapi posisi sel itu berada. Nah, yang perlu diingat, kita harus memulai dengan tanda sama dengan ini untuk memberitahu bahwa ini adalah operasi matematika. Kita awali dengan tanda sama dengan, ya. Bentar, ini saya hapus dulu. Nah, kita awali dengan tanda sama dengan. Kita klik sel di mana angka itu berada, yaitu jumlah 10. Kemudian 10 ini akan kita kalikan, ya, dengan mengklik tanda kali, ini tanda perkalian. Kemudian kita klik lagi, dikalikan ke mana, yaitu ke sel harga satuan ini. Nah, di sini sudah tertulis, yaitu C5 kali E5. C5 itu ini, E5 itu ini. E5, C5. Setelah itu kita tekan enter. Maka di sini sudah tertulis bahwa totalnya adalah 20.000 yang terdiri dari 2000 kali 10. Kita tidak mungkin menuliskannya satu persatu. Berarti kita di sini akan memakai fungsi copy. Nah, untuk mengkopinya kita tekan saja yang akan di copy. Seperti ini, kita tekan. Kemudian di sini pilih salin. Kita klik aja, pilih salin. Kemudian kita sorot ke bawah. Nah, sampai ini kita tekan tempel. Nah, di sini sudah muncul perkaliannya. Inilah perkaliannya. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkannya. Kita taruh posisi di paling akhir seperti ini. Nah, kita mempergunakan penjumlahan secara otomatis di sini. Nah, kita klik saja menunya. Setelah itu, setelah kursor pada posisi yang diinginkan, untuk penjumlahan kita pada menu kita pilih data ini. Kemudian di data ini kita pilih penjumlahan otomatis. Pada penjumlahan otomatis di sini terdiri dari jumlah, rata-rata, jumlah hitungan, maksimal, minimal. Nah, kita pilih jumlah. Ini jumlah.
Kalau memang sudah tersorot semuanya secara otomatis seperti ini, kita tinggal menekan enter. Nah, inilah jumlahnya. Sekarang kita akan merapikan area kerja ini. Nah, sebagai contoh di sini pada nama barang ini kurang lebar, akan saya lebarkan. Sini tinggal tarik saja. Terus jumlah di sini sangat mungkin kita membuat rata tengah. Nah, berarti kita sorot terlebih dahulu. Kita pilih tabel. Nah, pada depan ini kita pilih center. Nah, ini kemudian pada rupiah ini masih pada harga satuan masih terlalu lebar. Nah, di sini harga satuan sudah, tulisan harga satuan sudah mentok. Nah, di sini kita bisa membuat, kita persempit agar tidak terlalu longgar. Ini jika muncul bintang berarti kurang longgar, kita lebarkan lagi. Nah, sudah muncul. Kendalanya di sini pada harga satuan dia nabrak garis. Nah, di sini ada perintah untuk membuat bungkus teks, yaitu membuat teks menjadi terpotong sesuai dengan lebar kolom. Nah, kita klik saja bungkus teks sini. Dia maka akan terbagi menjadi 2 baris ini. Total tidak perlu. Nah, sekarang perlu diingat di sini bahwa antara harga satuan yang terdiri dari 2 baris dan jumlah ini yang terdiri dari 1 baris, kok dia tetap rata di tengah secara vertikal, itu dia berada di sini. Nah, ini untuk mengaturnya dia rata tengah baik vertikal maupun horizontal ini di sini. Nah, berarti perataan rata tengah baik vertikal maupun horizontal. Dengan mengklik ini dia mengklik yang tengah, berarti ini tengah untuk vertikalnya. Di sini ada baris yang tidak terpakai, yaitu kolom kosong pada baris ke-16, 17, 18. Nah, di sini kita bisa menghapusnya. Nah, seperti ini. Kita pilih hapus baris. Nah, dia terhapus. Itulah menghapus baris, dan sangat mungkin sebuah kolom kita akan menyisipkan kolom. Nah, cara menyisipkan kolom, klik saja kolomnya D semacam ini. Kita pilih sisipkan kolom. Nah, dia tersisip. Kita tinggal mengatur saja posisi kursor. Jika mau menyisipkan di D, berarti taruh di D. Jika mau menyisipkan di F, ya taruh di F. Sekarang kendalanya adalah bagaimana kalau kita mau menghapus kolom. Nah, kita klik saja ini, kita pilih hapus kolom. Inilah hapus kolom. Dia terhapus. Problem itu terulang jika kita akan mengoperasikan baris. Sebagai contoh di sini setelah perangko ini akan saya sisipkan 2. Seperti ini, kita bisa langsung klik sisipkan baris. Nah, dia tersisip. Itu juga terulang jika kita mau menghapus baris. Kita sorot terlebih dahulu, kita geser karena dia tertutup, kita pilih hapus baris. Maaf, ini saya salah, harusnya hapus baris. Nah, ini itulah pengoperasian tabelnya. Di dalam Excel atau di WPS Office itu terkenal dengan nama lembar bentang. Di sini kita bisa membuat beberapa set atau lembar kerja. Nah, di sini set itu berada di bawah, ya di atas ini set. Set terdiri dari set 1 yang saya sudah buat dari awal, set 2 yang sudah saya buat tadi. Di set ini kita defaultnya terdiri dari 3 set, namun kita juga bisa menambah lagi. Misalnya kita akan membuat beberapa lembar kerja yang saling terkait, kita bisa membuat di set-set berikutnya, jadi bukan file baru. Jika dirasa sudah cukup, nah ini kurang tulisan jumlah di sini. Jika dirasa sudah cukup, maka kita akan menyimpan lembar kerja. Nah, cara menyimpan lembar kerjanya di sini kita pilih menunya. Nah, untuk menyimpan berkas atau dokumen, di sini pada menu kita pilih berkas. Ini berkas. Kemudian kita pilih simpan sebagai. Ini simpan sebagai.
Disinilah kita memberi kesempatan untuk menyimpan file. Kita bisa memberi namanya yang mudah diingat. Yang perlu diingat adalah lokasinya. Kita jangan sampai sudah membuat file tapi lokasinya lupa di mana. Nah, disinilah kita bisa memindahkan file. Defaultnya dia tersimpan di cloud atau di awan. Agar kita menyimpannya di memori HP, kita pilih lokasinya terlebih dahulu. Kita klik saja lokasinya. Kita bisa memilih lokasinya di sini. Lokasi, kita bisa memilih ke dokumen saya. Dokumen saya ini bisa milih ke salah satu folder, juga bisa berada di luar. Langsung saja kita pilih simpan. Berarti file ini sudah tersimpan di dokumen saya. Kemudian di sini kita juga bisa mencetak untuk melihat tampilannya. Nah, kita klik saja cetak. Kemudian di sini kita akan mengatur pick setup dan melihat tampilan. Nah, untuk melihat pick setup dan tampilan, kita klik menunya di sini. Pada berkas kita pilih cetak. Ini cetak. Di sini kita mau mencetak set 2 semuanya. Untuk melihat tampilannya kita pilih pratinjau. Inilah area kertasnya, sedangkan ini adalah datanya. Kita bisa mengatur ulang jika menginginkan lebih besar ataupun lebih kecil nantinya. Untuk mengatur halaman kita pilih pengesetan cetak. Ini sudah kita ketahui. Di sini kita bisa mengeset halaman. Pengesetan halaman. Yang pertama adalah ukuran kertas, kita bisa memilihnya. Defaultnya adalah A4. Kita bisa memilih legal, letter atau yang lainnya. Kita pilih A4. Orientasi kita bisa pilih horizontal maupun vertikal. Di sini portrait maupun landscape. Jika kertasnya horizontal berarti kita pilih landscape. Di sini kita bisa membuat penskalaan. Jadi jika kita membuat lembar kerja yang lebar dan kita mau mencetak menjadi satu halaman, kita bisa memilih ini. Namun berhubung ini tidak lebar, kita pilih tanpa penskalaan. Untuk marginnya di sini juga ada margin normal, lebar. Berhubung ini area datanya kecil, saya pilih margin yang lebar saja. Header folder semacam penomoran halaman juga bisa diatur di sini. Nah, sekarang kita pilih pratinjau lagi. Sekarang sudah agak ke pinggir. Nah, itulah cara pengoperasian tabel di Excel untuk HP Android. Sekarang kita pilih selesai karena sudah selesai. Kalau mau mengedit bisa kita edit di sini. Jika kita mau membagi baik ke PC ataupun ke HP lain bisa kita pilih bagi. Kalau kita mau mengirim ke HP lain kita pilih bagi di sini. Kita di sini ada berbagai macam pilihan. Kirim sebagai file berarti file apa adanya. Dan berbagi sebagai gambar berarti dianggap itu sebuah gambar. Terus berbagi sebagai PDF. Nah, pengirimannya juga bisa melalui WhatsApp, email atau ke komputer. Nah, kita pilih kirim file. Berhubung tadi ada pembaruan, pada saat kita menyimpan kita diperingatkan akan menyimpan pembaruan atau tidak. Kalau kita mau menyimpan berarti kita pilih simpan. Nah, kita bisa mengirimkannya lewat Bluetooth ini ataupun yang lainnya. Bisa juga lewat WhatsApp. Nah, itulah pengoperasian tabel di Excel. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.